Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang soal fisika. Untuk yang part 1, itu kita akan membahas soal nomor 1 sampai 5. Kita langsung mulai. Jadi di sini untuk soalnya adalah pembiasan cahaya yang benar ditunjukkan oleh gambar ABCD. Pembiasan sendiri itu dia punya beberapa aturan. Aturan pertama, kalau cahaya dipantulkan dari medium kurang rapat ke yang lebih rapat, maka cahaya akan dipantulkan mendekati garis normal. Jadi kalau kurang rapat menuju ke lebih rapat, itu dia akan mendekati garis normal. Contohnya, udara ke air atau air ke kaca. Nah, contohnya kayak gini. Ini udara, kemudian ini bawah air ya. Dan ini adalah garis normal. Yang di tengah ini garis normal. Jadi ada cahaya masuk. Nah, dibiasinya itu akan mendekati garis normal. Berarti pembiasannya itu akan ke sini. Dia akan mendekati garis normal, garis ini. Dia akan lebih dekat ke sini, bukan ke sana. Gitu. Itu adalah contoh untuk yang mendekati garis normal. Kemudian aturan kedua, itu cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Tadi kan mendekati. Nah, sekarang menjauhi garis normal jika cahaya dipantulkan dari medium yang agak rapat ke medium yang sangat rapat. Contohnya, ada air ke kaca, kemudian ada juga udara ke kaca. Jadi kalau menjauhi garis normal itu dari medium yang agak rapat ke medium yang sangat rapat. Kaca kan sangat rapat ya. Nah, kemudian untuk gambarnya sendiri berarti seperti ini. Garis normal, kemudian ini air, kemudian ini kaca. Dia ada cahaya ke sini, maka gambar itu ke sana. Menjauhi garis normal. Theta. Nah, berdasarkan soal
itu, maka yang tepat adalah jawabannya A. Untuk soal nomor 2, oke, jadi di sini ada si Tegar, kemudian ke sini ada si Raffi, jaraknya 15 meter, kemudian ke sini ada bom, sini 20 meter. Oke, diketahui bahwa intensitas Tegar, di sini saya tulis intensitas T itu adalah 7,5 dikali 10 pangkat 4 W per M kuadrat. Kemudian amplitudo Tegar itu 1,5 meter. Ditanyakan I Raffi dan A Raffi. Oke, kita tahu bahwa rumus intensitas bunyi itu rumusnya I sama dengan P per A. P-nya itu daya, satuannya WB, kemudian A-nya itu luas penampang. Satuannya M persegi, atau bisa kita tulis luas penampang itu adalah pi R kuadrat. Nah, tadi diketahui punya Tegar dan ditanyakan punya Raffi, berarti kita bisa pakai rumus I Tegar dibandingkan I Raffi. Nah, rumus R-nya apa? Tadi kan rumusnya kan ini. P itu kita bisa sama-sama coret, berarti P per A Tegar per P A Raffi gitu ya. Nah, ini sama kita coret. Nah, ini bisa kita tulis 1 per AT dikali A Raffi per 1, ya kan? Berarti kita bisa tulis IT per IR sama dengan A itu kita bisa ganti PR kuadrat karena kita yang dibutuhkan adalah R-nya. Berarti kita tulis dulu, nanti bingung, kita tulis dulu aja PR kuadrat punyanya R, PR kuadrat punyanya T. Jadi tak kali silang dikalikan, jadi ya AR-nya itu di atas, AT-nya itu di bawah. Nah, P-nya kita coret, berarti sisa R kuadrat. Berarti IT per IR sama dengan R kuadratnya Raffi. Berarti dari sini jarak antara Raffi ke bomnya itu kita harus cari dulu, per jarak si Tegar. Kalau Tegar ke bomnya kan 20, berarti kita bisa tulis 20 kuadrat. Nah, sekarang kita cari dulu nih AR atau nilai R-nya, kita simbolkan X. Kita pakai Pythagoras, maka X itu sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 400 ya. Kemudian sebentar, 400 ditambah 15 kuadrat itu 225 sama dengan akar 625. Nah, akar dari 625 itu adalah 25. Jadi ini adalah 25 kuadrat. Nah, untuk mencari intensitas Raffi, kita kali silang ini pindah ke sana. Berarti IT dikali 20 kuadrat, karena ke atas ya, pindah ke ruas kiri, jadi dia di atas, dibagi 25 kuadrat itu pindah ke bawah, maka IR gitu ya.
Nah, kemudian intensitas si tegar kita langsung ganti dengan yang diketahui ada 7,5 kali 10 pangkat 4. Nah, maka ini kuadratnya oke. Kemudian berarti kita tulis 7,5 dikali 10 pangkat 4 kali 400 berarti 4 kali 10 pangkat 2 dibagi 25 kali 25 itu adalah 625 sama dengan IR. Nah, oke. Habis itu 7,5 dikali 4 itu 30 dikali 10 pangkat 6 dibagi 625 sama dengan IR. Maka nilainya 0,048 dikali 10 pangkat 6 sama dengan IR, atau 4,8 dikali 10 pangkat 12 berarti 10 pangkat 4 ya dengan IR. Nah, dari soal kita cek dulu. Berarti intensitasnya ketemu 48 kali 10 pangkat 4, berarti jawabannya A. Oke, untuk soal nomor 3 kita baca dulu. Percobaan celah Young terlihat seperti gambar berikut. Di situ diketahui nilai D-nya adalah 2, kemudian L-nya ada 0,8 meter, P2-nya adalah 4 mm. P2 itu adalah jarak terang antara terang pusat dengan terang pertama. Oke, terang pusat dengan terang pertama. Jika P2 itu diubah menjadi 2 mm, maka apa yang harus berubah? Oke, sebelum itu kita tahu bahwa kita punya rumus celah ganda itu dy per L sama dengan N kali lambda. Nah, ini kita ubah menjadi P, maka menjadi dP per L sama dengan N kali lambda. Nah, kalau kita mau cari P-nya, maka rumusnya N dikali lambda dikali L per D. Nah, kita mau memperkecil nilai P-nya nih, berarti kita pakai rumus perbandingan aja, di mana P2 per PX yang dicari. Nah, dari rumus ini nih, kita tahu bahwa kalau mau memperbesar P itu N lambda sama L itu juga harus besar karena dia setara di atas, sama-sama di atas. Tetapi harus memperkecil D. Jadi kalau kamu pengen memperbesar nilai P, berarti kamu harus mengecilkan D. Kalau kamu pengen ngecilin P, berarti kamu harus memperbesar D karena sifatnya kebalikan. Tapi kalau yang di atas ini dia sifatnya setara gitu. Oke, jadi dari beberapa opsi yang cukup perlu kita uji adalah yang D. Nah, atau kita tinjau dulu satu persatu. Kalau yang opsi B sama C, kalau kan kita mau memperkecil nilai P nih, P-nya kecil. Nah, jaraknya menjadi 2 kali semula, berarti diperbesar. Itu salah ya, karena kalau P-nya kecil, maka L, lambda sama N itu harusnya kecil juga ke bawah. Nah, kemudian yang D sama E mengubah D menjadi 2 kali semula. Kita memperkecil nilai P, berarti nilai D-nya harus diperbesar. Nah, berarti kita uji D sama E. Kita pakai rumus dx per D2. Kenapa kayak gini? Kenapa nggak D2 yang di atas? Karena kita balik, karena ini adalah seperti P itu rumusnya adalah seperti. Nah, jadi gampangannya
kita tinggal balik aja, yang punyanya dx kita taruh atas, yang d2 kita taruh bawah. Itu sifat kalau misalkan sifatnya itu pecahan kayak gini, jadi kita langsung balik aja. Nah habis itu kita tahu bahwa P2 itu 4, Px yang dicari itu harus menjadi 2, dx yang itu kita cari, d2 nya itu nilainya 2. Nah ini kita coret 2, berarti dikali 2 sama dengan tx. Ini pindah ke atas ya, 4 sama dengan tx. Maka jawaban yang tepat adalah mengubah D menjadi 4 kali semula. Bentar. Maka nilai dx nya itu harus 4. Nah tadi kan kita punya d2 itu 2, berarti bagaimana biar jadi 4? Maka harus menjadi 2 kali semula. Berarti jawabannya dadu. Sama dengan soal, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Sebenarnya sama dengan soal nomor 3. Jadi di sini soalnya adalah cahaya hijau dijatuhkan pada celah tunggal. Ingat, celah tunggal dan celah ganda itu rumusnya berbeda. Memiliki lebar 0,2. Oke, ini lebar celahnya ya, berarti D 0,2. Panjang gelombang cahaya hijau berarti lambda itu 550 nanometer. Kemudian pada sudut deviasi terjadi pola gelap sebanyak n. Nilai n menjadi lebih kecil jika titik-titik. Oke, kita punya rumus D sin theta sama dengan n kali lambda. Nah kita mau nyari n nih, berarti rumusnya D sin theta per lambda. Kita mau bawa n nya lebih kecil, berarti D sin theta nilainya juga harus lebih kecil, tetapi lambdanya harus lebih besar. Maka opsi yang cocok adalah, kita coba tinjau satu persatu. Yang A menggunakan cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer. Oke, salah ya. Kenapa? Karena harusnya lambdanya itu lebih besar daripada 550. A dan B salah. A, B itu salah. Kemudian yang C menggunakan celah dengan lebar 0,1. Tadi D-nya itu harus apa? Lebih kecil daripada 0,2. Maka jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Cahaya laser berwarna merah dengan panjang gelombang berarti lambda sama dengan 750 nanometer, atau kita jadiin meter menjadi 750 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Datang tegak lurus pada sebuah kisi apabila spektrum orde kedua berarti n sama dengan 2 membentuk sudut, berarti tetanya 37 derajat dengan garis normal pada kisi. Banyaknya garis setiap senti pada kisi tersebut adalah, oke, kita coba jawab. Jadi kita pakai rumus difraksi kisi. Itu D sin theta sama dengan n dikali lambda. Kemudian n nya kita isi 2, lambdanya kita isi 750 dikali 10 pangkat minus 9. Sin tetanya berarti D sin 37 derajat. Maka nilai D nya adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 6 meter. Nah kita cari kisinya itu kan per setiap garis setiap senti pada kisi, berarti 1 per n sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 4 cm. Berarti n nya adalah 1 dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan n. Maka n sama dengan 4000 cm. Berarti jawabannya adalah C.